Nama itu bahasa Indonesia dari Brainyo. Oh, Bre. Kamu sering dengar kata wireless, caption, dan slide waktu ngobrol sama temen. Nah, kata-kata itu ternyata ada padanan bahasa Indonesianya loh. Tidak berkabel, wireless, nirkabel, simpan nanti, baca nanti. Penanda buku, acara berbincang, nggak tahu, Pertunjukan bicara. caption, Astaga. keterangan, Betul. Influencer. Ini bahasa Indonesia aja sih sebenarnya. Bahasa Indonesia aja. Fadika. Ramu pengaruh. Satu kata digabungin. Pakai imbuhan. Pemengaruh. Betul. Pemengaruh. Subscribe. Aduh. Itu break pas berlangganan. Betul. Social distancing. penjarakan sosial, Betul. Bahasa Indonesia dari soundtrack. Lagu tema. Betul. Bahasa Indonesia dari voice over. Suara latar. Betul. Lupa kaya. Lupa besar. Potong dekat. Modern. Pramu wisata atau pemandu wisata. Kedua, brunch, sarapan siang. Bahasa Indonesia laundry. binatu, Betul. Bahasa Indonesia dari loudspeaker. pengeras suara, Bahasa Indonesia dari drive-thru. lantatur, Bahasa Indonesia dari marketplace. lokal pasar, Bahasa Indonesia dari backpacker. wisatawan ransel, Bahasa Indonesia dari basement. Rubana. Kosakata bahasa Indonesia yang jarang kita pakai. Seafood, bukabari. Perfect, udah batang. Stunting, tengkas. flashman, bana, mikrofon, lantal, Kuis padanan istilah typo. Saltik. Ya betul. Selfie. Selfie. Aduh. Swafoto. Ya. Kata ini terasa biasa, kita menggunakannya setiap hari, padahal bukan berasal dari bahasa kita. Dari sinilah kebiasaan berbahasa terbentuk. Kadang kita nganggep bahasa itu cuman alat. Selama orang paham, selesai. Padahal nggak cuman itu. Kalau makin dipikir, setiap kata-kata dan bahasa yang kita pilih, kita gunakan, itu perlahan-lahan menunjukkan kebiasaan kita sendiri. Hai, aku Nadia. Ayo kita berdiskusi tentang padanan kata bahasa Indonesia. Sebenarnya salah atau terbiasa? Tapi jujur aja, aku nggak pernah mikir sejauh itu. Yang penting orang ngerti. Selesai. Itu wajar kok. Sebagian besar dari kita memang kadang menggunakan bahasa tanpa benar-benar memikirkannya. Kita biasanya bilang deadline tugas, slide PPT, atau update materi. Bahkan kata-kata tadi keluar secara otomatis tanpa kita sadari. Kamu pasti juga ngerasain waktu kita menggunakan kata-kata tadi, seolah-olah tuh kita nggak memiliki pilihan kata lain selain itu. Padahal sebenarnya ada padanan bahasa Indonesianya kan. Justru kalau kita nggak menggunakan kata-kata kayak deadline, update, itu malah kerasa aneh sendiri. Iya nggak sih? Bahasa itu soal kebiasaan. Yang sering kita dengar, ya yang paling terasa wajar. Seperti kamu tadi, yang lebih sering mendengar kata-kata seperti slide daripada salin dia. Hal itu bukan karena paling benar, tapi karena itu paling dekat. Bahasa yang digunakan di lingkungan kita sehari-hari.
Jujur, aku pernah kok kepikiran pengen pakai kata-kata kayak salin dia atau umpan balik di kehidupan sehari-hari. Cuman entah kenapa rasanya kalau tiba-tiba aku pakai padanan bahasa Indonesia itu kerasa kayak gak nyambung sama ritme ngobrol. Seperti yang kamu tahu juga kan, saat ini kata-kata asing tadi udah seperti diwajarkan dan dinormalisasikan untuk percakapan sehari-hari. Aku takut dikira lebay atau ribet. Aku paham rasanya. Mungkin kamu takut dinilai terlalu berlebihan. Iya, kamu benar. Takut kelihatan gak nyambung sama lingkungan. Coba deh kamu bandingin dua kalimat ini. Yang pertama, slide presentasi minimal 7. Dan yang kedua, salindia presentasi minimal 7. Gimana? Sebenarnya maknanya sama. Tapi nggak tahu kenapa yang pertama lebih enak aja diucapin. Itu dia. Kalimat pertama terasa lebih akrab di telinga. Karena kamu lebih sering mendengarnya daripada salindia. Dalam kajian bahasa, ini semua berkaitan dengan pilihan leksikal dan juga sikap bahasa. Oke, tapi boleh kamu jelasin secara sederhananya nggak? Sederhananya sih, pilihan kata yang kamu pakai itu semuanya dipengaruhi oleh perasaan kamu terhadap bahasa itu sendiri. Jadi kalau misalkan kamu merasa suatu kata terasa lebih kaku, itu bukan karena salah, tapi karena kita aja yang belum terbiasa. Kadang aku ngerasa bahasa Indonesia tuh punya dua versi. Yang satu ada di buku dan satu lagi ada di kehidupan sehari-hari. Dan itu jaraknya kerasa banget. Kamu benar. Dan jarak itu yang sering kali membuat kita ragu-ragu. Jadi, masalahnya bukan di kata asingnya ya? Iya, kamu benar banget. Tapi karena kita jarang ngasih ruang buat padanan bahasa Indonesia dipakai secara santai di kehidupan sehari-hari. Kalau jarang dipakai, ya selamanya bakal kerasa aneh. Gak harus langsung berubah kok. Gak harus langsung baku. Tapi yang penting kita sadar dulu aja. Sadar sama kata yang kita pilih dan kenapa kita milih kata itu. Kita gak asal milih kata gitu aja kan. Tapi ada rasa nyaman, ada juga kebiasaan, dan juga konteks yang dibangun secara perlahan-lahan dalam lingkungan kita. Kadang kita mikir bahasa itu cuma soal pesan itu nyampe atau enggak, padahal dari kata-kata yang kita pilih, itu bisa kelihatan loh bahasa kebiasaan kita gimana. Dan kita jarang sadar akan hal tersebut. Jadi, bahasa Indonesia tidak pernah kekurangan kata. Kita cuma perlu sedikit lebih sadar saat memilihnya. Bahasa Indonesia tidak kekurangan kosakata. Yang sering terabaikan adalah kesadaran dalam memilih dan menggunakannya.